Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, diberi keistiqomahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam rangka untuk sama-sama belajar menuntut ilmu. Maka kita berharap dari kajian ini memberikan untuk kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salawat seiring salam semoga terus tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya kita lanjutkan pengajian dari kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi, yang kita selenggarakan di setiap hari Setiap hari Kamis genap ya, pekan kedua dan keempat. Dan di pertemuan yang awal atau pertemuan perdana kita sudah membahas di Al-Muqaddimah atau pembukaan tentang buku ini, dan kita sudah singgung atau berkenalan dengan pengarang buku ini. Dan pada malam ini akan kita lanjutkan masih pada muqaddimah, dan insyaallah pada malam ini akan kita bahas beberapa poin secara garis besar. Yang pertama yaitu dalil anjuran untuk meninggalkan dosa-dosa besar. Poin yang kedua yaitu tujuan secara khusus beliau menulis buku tentang dosa-dosa besar, dan secara umum tujuan kita belajar dosa-dosa besar. Apa tujuannya? Kemudian poin yang ketiga yaitu macam-macam dosa besar ya, macam-macam dosa besar atau jumlah dosa besar. Kira-kira ada berapa jumlah dosa besar? Kemudian poin yang keempat ya. Poin yang keempat yaitu tentang macam-macam ya, atau tingkatan dosa besar. Jadi dosa besar itu tidak cuma satu level, tapi dosa besar pun bertingkat-tingkat, dari dosa besar yang paling besar sampai dosa besar yang tidak terlalu besar ya. Baik, kita masuk pada poin yang pertama yaitu dalil anjuran atau perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi dosa besar. Di sini beliau membawakan 3 dalil dari Al-Qur'an. Dalil yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Dan jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah kepadamu, maka balasannya apa? Nukaffir ankum sayiatikum, akan diampuni dosa-dosa kalian. Ini keutamaan yang pertama bagi orang yang menjauhi dosa besar, diampuni dosa-dosanya. Kemudian akan dimasukkan ke dalam mudkhalan karima. Apa maksudnya? Akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian dalil yang kedua, walladzina yajtanibu kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun.
Orang-orang yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan fawahish, perbuatan keji, apabila mereka marah maka mereka mudah untuk memaafkan. Dalil yang kedua ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, maka kita akan membahas dalil yang ketiga, yaitu dalam surat An-Najm ayat 32. Alladzina yajtanibu kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dosa-dosa besar dan perbuatan keji, illal lamam, kecuali dosa-dosa kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Tuhanmu adalah sangat luas ampunannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari dalil yang ketiga ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya dengan menjauhi dosa-dosa besar maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Bagaimana kita bisa menyimpulkan dengan menjauhi dosa besar Allah akan mengampuni dosa-dosa kita? Dari dalil yang ketiga ini, yaitu dari kalimat terakhir yang Allah gunakan untuk menutup ayat tersebut. Kalau kita perhatikan di sini, Allah menutup ayat ini dengan kalimat apa? Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Tuhanmu sangat luas ampunannya. Kata para ulama, ya, ketika nama Allah disebutkan atau digunakan untuk mengakhiri sebuah ayat, terkadang ada satu nama Allah yang digunakan untuk mengakhiri sebuah ayat atau bahkan lebih, ya. Maka apa tujuannya ketika nama Allah dipakai untuk mengakhiri sebuah ayat? Maka kata para ulama, diantaranya Imam Ibnul Qayyim dan juga Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitabnya Al-Qawaid Al-Hisan, beliau menyebutkan berarti ada kaitan antara nama Allah tersebut dengan ayat yang sedang dibahas. Ketika nama Allah dipakai untuk mengakhiri sebuah ayat, maka pasti ada kaitannya antara nama Allah itu dengan ayat yang sedang dibahas, ya. Jadi dari sini apa maknanya atau apa kaitannya antara nama Allah tersebut dengan ayat yang sedang dibahas? Kalau kita lihat ayat ini, ya, Allah menyebutkan orang-orang yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Kemudian Allah mengakhiri inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Tuhanmu sangat luas ampunannya. Maknanya atau kaitannya adalah ketika ada orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa besar, maka dia berpotensi atau berkesempatan untuk mendapatkan apa? Maghfirah, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat yang ketiga ini, ya, faedahnya adalah kalau seseorang menjauhkan diri dari perbuatan dosa besar mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini pula kalau kita lihat Allah menyebutkan ada dua kalimat, yaitu kabairal itsmi wal fawahish, dosa besar dan fawahish. Apa artinya kalau fawahish? Perbuatan keji, dosa besar dan perbuatan keji. Kira-kira maknanya sama atau berbeda antara dosa besar dengan perbuatan keji? Sama atau tidak? Kalau sama pasti sia-sia Allah menggandengkan seperti ini kalau memang sama, ya. Buat apa disebutkan kalau maknanya itu sama? Berarti maknanya pasti berbeda. Kira-kira apa maknanya atau apa perbedaan antara dosa besar dengan perbuatan keji? Disebutkan oleh para ulama, yaitu perbuatan keji itu adalah tambahan daripada dosa besar. Jadi dia juga merupakan dosa besar, tapi ada tambahan lagi, ya, dosa besar plus keji. Jadi dosa besar, selain dosa besar juga perbuatan yang keji. Apa contohnya? Di antara dosa besar yaitu minum khamar. Dosa besar atau tidak? Dosa besar, karena Allah melarang untuk minum khamar. Minum khamar adalah dosa besar.
Ada orang yang minum khamr di siang hari bulan Ramadan. Berarti ini perbuatan dosa besar plus keji. Kenapa? Karena waktunya adalah waktu yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Tidak puasa, minum air saja itu sudah berdosa. Minum air pada siang hari bulan Ramadan tanpa udzur, tanpa alasan yang dibenarkan, itu sudah dosa. Apalagi yang diminum adalah khamr, maka dosanya besar dan keji. Contoh yang lain, perbuatan zina adalah dosa besar, ya. Kita sepakat perbuatan zina adalah dosa besar. Ada orang yang berzina dengan naudzubillah mahram dari sisi nasab, ya. Orang berzina dengan mahram dari sisi nasab, maka ini perbuatan yang apa? Keji, dosa besar plus keji. Begitupun yang lainnya, ya. Melakukan perbuatan dosa besar di tempat-tempat yang disucikan atau di waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosa besar plus keji. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ayat yang sedang kita bahas, ayat yang ketiga. Dan dari ayat ini, ya, sangat jelas atau sangat kuat bukti adanya dosa besar dan juga dosa kecil. Di sini Allah menyebutkan illal lamam. Illal lamam ini menurut kebanyakan ahli tafsir maknanya adalah dosa-dosa kecil. Orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dosa besar, kemudian perbuatan fawahish, kecuali dari dosa-dosa kecil, ya, menjadi bukti adanya dosa besar dan juga dosa kecil. Kemudian beliau melanjutkan, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah kafaratun lima bainahunna ma lam tughshal kaba'ir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat lima waktu dan dari Jumat ke Jumat kafaratun adalah penghapus dosa antara keduanya, malam tuksal kabair, selagi tidak melakukan dosa besar. Dari hadis ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua perkara penting di dalam syariat yang harus dikerjakan oleh setiap orang muslim dan harus diperhatikan oleh setiap orang muslim, yaitu yang pertama melakukan kewajiban-kewajiban dalam syariat Islam, kemudian yang kedua menjauhi dosa-dosa besar. Ini harus dimiliki oleh setiap orang Islam. Tidak boleh kita hanya memilih salah satunya. Ada orang yang semangat melakukan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepadanya, tapi dia masih melakukan dosa besar, maka ini orang yang belum sempurna keimanannya. Atau sebaliknya, orang menjauhi dosa-dosa besar, tapi kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepadanya tidak dikerjakan. Ini juga tidak sempurna keimanan orang tersebut. Maka kebahagiaan yang sebenarnya, keimanan yang sempurna, yang hakiki adalah bisa menggabungkan dua hal tersebut. Di sini Rasulullah menggabungkan dua hal tersebut. Ya, salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, ini merupakan perkara yang apa? Diwajibkan. Ya, orang melakukan salat 5 waktu, melakukan salat Jumat ke Jumat yang lain. Dalam beberapa riwayat juga disebutkan Ramadan ila Ramadan, ya, dari bulan Ramadan, puasa Ramadan ke puasa Ramadan yang lainnya. Maka ini merupakan kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap orang muslim, ya. Kemudian tidak hanya kewajiban yang dikerjakan, tapi harus malam tuksal kabair, ya, yaitu harus menjauhi dosa-dosa besar. Ini baru bisa dinyatakan orang itu sempurna keimanannya, atau orang itu sempurna mendapatkan kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya poin yang kedua, yaitu apa tujuan beliau menyusun buku ini. Beliau terangkan dalam muqaddimahnya, dalam pembukaan buku ini, beliau terangkan apa tujuan beliau menyusun kitab ini secara khusus dan secara umum. Untuk apa kita sama-sama duduk di majelis ini untuk mempelajari dosa-dosa besar, itu tujuannya untuk apa?
Beliau terangkan di sini, fatu'ayyin 'alainal fahsu 'anil kaba'ir ma hiya likai yajtanibuha al muslim. Jadi secara terperinci ya, mengapa kami meneliti ya, al-fahsu itu meneliti, mengkaji, maksudnya mengkaji dari dalil-dalil yang sangat banyak lalu disimpulkan menjadi dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar ini tidak disebutkan hanya dalam satu dalil, tidak disebutkan hanya dalam satu riwayat. Ada riwayat yang menyebutkan dosa-dosa besar, tapi itu jumlahnya cuma terbatas. Yang sangat terkenal itu ya, ada berapa yang disebutkan oleh Rasulullah? 7 dosa besar. Ijtanibu sab'ul mubiqat. Sedangkan yang selainnya, kira-kira dari mana para ulama itu menyimpulkan adanya dosa-dosa besar selain daripada 7 tersebut? Dari mengkaji setiap dalil-dalil yang ada ya. Maka beliau ya menyimpulkan dari dalil-dalil yang ada ya, tujuannya untuk apa? Likai yajtanibuha al muslim, supaya seorang muslim itu menjauhi dosa-dosa besar tersebut. Ini perkataan yang sangat luar biasa, perkataan yang sangat dalam sekali yang beliau ungkapkan di sini. Likai yajtanibuha al muslim, agar seorang muslim menjauhinya. Jadi tujuan beliau mengarang buku ini tidak hanya agar pembacanya menjauhi perbuatan dosa besar. Jadi tujuannya bukan hanya ditujukan kepada si pembaca buku ini, dan tidak hanya ditujukan kepada para thalibul ilmi, para santri, para pelajar yang mempelajari dosa-dosa besar. Tapi tujuan beliau mengarang buku ini untuk siapa? Untuk seluruh muslim, untuk seluruh kaum muslimin. Maka ini menjadi faedah yang sangat luar biasa. Kenapa kita belajar dosa-dosa besar? Yang pertama, untuk dan supaya agar kita menjauhi dosa-dosa itu, dan kita pun harus menyampaikan kepada saudara-saudara kita sesama muslim untuk bisa menjauhi dosa-dosa besar. Jadi beliau tujuannya mengarang buku ini tidak hanya untuk kita yang belajar, tidak hanya para pembaca yang membaca buku beliau, tapi yang beliau inginkan setelah ada yang membaca buku beliau juga ikut menyampaikan kepada saudaranya sesama muslim, agar kita semua sama-sama menjauhi dosa-dosa besar tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini poin yang kedua. Tujuan beliau ya mengarang buku ini mengumpulkan dosa-dosa besar yang berjumlah berapa yang beliau kumpulkan di sini? 70 berapa? 76 ya. Ada beberapa riwayat ya, ada yang sampai 78 dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ya, beliau mulai menerangkan tentang perbedaan para ulama tentang berapa jumlah dosa-dosa besar. Berarti ini poin yang ketiga ya. Berapa jumlah dosa-dosa besar? Fawajadna al-ulama qad ikhtalafu fiha. Dan kami menjumpai para ulama telah berselisih pendapat. Selisih pendapat tentang apa? Tentang jumlah dosa besar ya. Faqila, sebagian berpendapat hiya sab'un, dosa besar itu jumlahnya hanya 7 dosa besar. Wahtaju biqaulihi alaihi salatu wassalam, pendapat ini atau mereka yang berpendapat ini berhujjah, berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat ya, hadis yang cukup panjang. Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar ya. Al-mubiqat artinya al-muhlikat, yaitu dosa-dosa atau 7 perkara yang membinasakan. Fadzakara asyirk ya. Dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan yang pertama perbuatan syirik, kemudian wasihr yaitu perbuatan sihir, wa qatlun nafs yaitu membunuh jiwa tanpa hak, wa aklu malal yatim makan harta anak yatim, wa aklur riba makan riba, wa tawalla yaumaz zahf dan lari dari
medan pertempuran. Ya. Ini pendapat yang pertama, yaitu mereka berpendapat bahwasanya dosa besar itu jumlahnya hanya 7, ya, berdalilkan hadis yang sedang kita baca barusan. Dan hadis ini adalah muttafaqun alaih, ya. Wa tawalliya muzahfi wa qatful muhsanat, dan menuduh wanita baik-baik melakukan perbuatan zina. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pendapat yang pertama mencukupkan bahwasanya dosa besar itu hanya 7 saja. Apakah dosa besar itu jumlahnya cuma 7 saja ataukah lebih? Kira-kira cuma 7 atau lebih? Tapi kan dalilnya Rasulullah menyebutkan jauhilah 7 dosa besar. Berarti kan jumlahnya cuma 7. Benar? Ya. Jadi disebutkan oleh para ulama, kalimat 7 dalam bahasa Arab itu untuk menunjukkan sesuatu yang banyak, ya. Bahkan dalam beberapa riwayat nanti akan kita jelaskan perkataan sahabat Abdullah ibni Abbas yang mengatakan dosa besar itu sampai 70, bahkan 700. Ya, ada yang mengatakan 70, bahkan dalam beberapa redaksi 700. Maka kalimat 7 dalam tradisi bahasa Arab maksudnya adalah banyak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 80, in tastaghfir lahum sab'ina marratan falai yaghfirullahu lahum. Jika engkau wahai Muhammad memohonkan ampun untuk orang-orang munafik, ya, berapa kali? 70 kali, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Jadi apakah harus 70 kali memohonkan ampun untuk orang-orang munafik itu? Tidak, maksudnya adalah menunjukkan jika seandainya engkau memohonkan berapapun jumlahnya, banyak berapapun, maka Allah tidak akan mengampuni orang-orang munafik tersebut. Baik, jadi dosa besar itu tidak hanya 7 jumlahnya. Jadi penyebutan 7 di sini sebagian ulama mengatakan bisa jadi sesuai dengan keadaan ketika itu, atau sesuai dengan orang yang bertanya. Ketika orang yang bertanya, Rasulullah melihat memang cocok untuk diberitahu hanya 7, maka beliau menyampaikan jumlahnya 7. Atau kondisi yang membuat beliau mengucapkan hanya 7 saja. Dan ini bukan berarti lil hasr, bukan untuk pembatasan. Jadi penyebutan di sini bukan untuk pembatasan. Maka di sini beliau melanjutkan, yaitu waja'a an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan telah datang dari sahabat Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, ini beliau ditanya, sahabat Abdullah ibni Abbas ditanya tentang jumlah dosa besar, karena sebagian tabi'in mereka melihat hadis yang kita baca tadi, mereka menyangka dosa besar itu jumlahnya cuma 7, sehingga mereka bertanya lagi kepada sahabat Abdullah ibni Abbas, apakah benar jumlahnya cuma 7? Maka sahabat ibni Abbas ini menjawab, qala hiya ila sab'ina aqrab minha ila sab'. Dia, ya, lebih dekat jumlahnya yaitu 70, ya, atau 70 dibanding 7 saja. Jadi jumlahnya kurang lebih atau lebih dekat jumlahnya adalah 70 daripada sekedar 7, dan beberapa redaksi mengatakan 700. Baik. Nah, di sini beliau mengatakan wa shadaqa wallah Ibni Abbas, dan beliau bersumpah di sini shadaqah, ya, shadaqah wallah, telah benar demi Allah, ya, telah benar perkataan sahabat Abdullah ibni Abbas. Jadi setelah beliau meneliti hadis-hadis, dalil-dalil yang ada tentang berapa banyak dosa besar, lalu beliau menyimpulkan wa shadaqa wallah Ibni Abbas, telah benar perkataan sahabat Abdullah ibni Abbas, atau demi Allah telah benar perkataan sahabat Abdullah ibni Abbas. Telah benar maksudnya apa? Dosa besar itu jumlahnya tidak hanya 7, ya. Wal hadits, ya,
fama hiya hasrul kabair. Nah, di sini beliau menerangkan, dan hadis yang diterangkan 7 dosa besar itu bukan sebagai hasr, bukan sebagai pembatasan. Baik. Jadi di sini menurut beliau juga dosa besar itu jumlahnya tidak hanya 7 ya, melainkan lebih dari 7 ya, bahkan sampai 70. Sehingga di sini sangat banyak beliau mengumpulkan jenis-jenis dosa-dosa besar. Baik. Kalau kita tidak bisa menemukan berapa jumlah dosa besar, berarti kita harus punya ciri-ciri supaya bisa mengenali seperti apa dosa besar itu. Kalau dosa besar disebutkan jumlahnya ya secara terperinci dan jumlahnya sudah ditentukan, ini kan sangat mudah kita hafalkan. Ini dosa besar. Ya. Tapi kalau dosa besar tidak disebutkan berapa jumlahnya, otomatis kita harus memiliki ciri-ciri supaya bisa mengenali seperti apa dosa besar tersebut. Inilah poin yang keberapa? Yang keempat ya, atau kelima, tentang apa dosa besar atau ciri-ciri dosa besar. Apa ciri-ciri dosa besar tersebut? Di sini beliau mengatakan, walladzi yattajihu wa yaqumu alaihi dalil anna man irtakaba khuban min hadhihi al-'adha'im, dan yang menjadi pendalilan ya atas orang-orang yang melakukan huban, yaitu dosa, maksudnya dosa-dosa besar, atau ciri-ciri bahwasanya perbuatan tersebut adalah dosa besar, kata beliau, mimma fihi haddun fid dunya. Jadi ciri-cirinya yang pertama adalah dosa tersebut ada had, ada hukumannya di dunia. Ketika perbuatan dosa tersebut ada hukumannya di dunia, maka ini merupakan ciri-ciri dosa besar. Seperti apa saja dosa-dosa yang memiliki hukuman di dunia? Kal qatli waz zina was sarqah atau was sariqah, ya, seperti membunuh ya. Ketika ada orang yang membunuh, maka akan dibalas di dunia dengan hukuman apa namanya? Ketika ada orang yang membunuh, akan dibunuh juga, hukuman kisos ya, itu ditegakkan di dunia. Maka perbuatan ini termasuk perbuatan dosa besar. Waz zina, perbuatan zina, apa hukumannya di dunia? Bagi orang yang sudah menikah ya, maka akan dirajam ya, dilempar dengan batu sampai meninggal dunia. Sedangkan bagi orang yang belum menikah atau ghairu muhsan, maka akan dicambuk sebanyak 70 kali atau 100 kali. 100 kali. Baik. Kemudian wasariqah, kemudian mencuri. Apa hukumannya mencuri? Dipotong tangannya bagi yang sudah mencapai nisab. Jadi memotong tangan pun tidak sembarang memotong tangan. Tidak setiap pencurian harus potong tangan. Ini yang harus kita perhatikan. Ketika kita mendengar dalam hukum Islam, kalau orang yang mencuri dipotong tangannya, mungkin orang langsung kaget. Kalau mencuri permen masa dipotong tangannya? Mencuri apa? Mencuri buah-buahan, mencuri mangga, mencuri ini masa dipotong tangannya? Ini kalau kita tidak memahami ya. Di dalam hukum mencuri ya atau hukum potong tangan itu pun ada nisab tertentu. Mencapai nisab baru dipotong atau ditegakkan potong tangan. Itu pun melalui pengadilan, tidak serta-merta melakukan pemotongan atau hukum-hukum yang disebutkan dalam syariat Islam. Ini adalah dosa-dosa besar atau ciri-ciri dosa besar yang memiliki hukuman di dunia, berupa pembunuhan, perzinahan, pencurian. Kemudian apalagi ciri-cirinya? Au jaa fihi wa'idun fil akhirah, ya, atau dosa itu ada ancamannya pada hari kiamat. Ya, ancamannya hari kiamat, maksudnya ancaman baik ketika di alam kubur atau ancamannya nanti ketika hari kiamat sudah ditegakkan. Dosa-dosa yang memiliki ancaman pada hari kiamat, maka ini termasuk ciri-ciri dosa besar. Au jaa fihi wa'idun fil akhirah min azabin. Seperti apa ancaman itu? Seperti azab, ya, akan disiksa pada hari kiamat. Au ghadab, atau Allah murka. Au tahdin, ya, atau
ancaman. Au lu'ina fa'iluhu ala lisani nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau Rasulullah melaknat perbuatan tersebut, maka ini pun ya termasuk dosa besar. Fa innahu kabiratun walabud, maka kata beliau dosa-dosa yang masuk dalam ciri-ciri ini fa innahu kabiratun walabud, pasti itu adalah dosa-dosa besar. Dari sini bisa kita pahami ya bahwasanya ciri-ciri agar bisa kita kenal ini adalah perbuatan dosa besar, yaitu kalau kita simpulkan ada dua ya ciri-cirinya. Yang pertama adalah adanya hukuman di dunia, yang kedua adanya ancaman di hari kiamat ya. Kalau kita lihat ya, ketika ada ancaman misalkan pada hari kiamat, ini banyak macamnya, seperti la yadkhulul jannah misalkan. Dalam beberapa riwayat Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Ini merupakan ancaman, dan ketika ada redaksi seperti ini pasti itu adalah dosa besar. Apa saja? Mungkin ada yang ingat, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr, ya, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada sekecil apa? Paling kecil ya, semut kecil ya, itu kesombongan. Jadi ketika ada kesombongan sekecil apapun masih ada di dalam hati seseorang, maka tidak akan masuk surga. Ini ancaman. Berarti perbuatan atau sifat sombong dosa besar atau dosa kecil? Termasuk dosa besar ya. Atau apa lagi? La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Masyaallah, luar biasa. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Ini pun dosa besar ya, memutus silaturahmi. La yadkhulul jannata namam atau qattat ya. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba ya. Atau la yadkhulul jannata man la ya'man jarahu bi bawa'iqah ya. La yadkhulul jannata man la ya'man jarahu bawa'iqah. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Jadi tetangganya tidak merasa aman, tidak nyaman hidup ya bertetangga dengan orang tersebut karena gangguan macam-macam ya, gangguan baik berisik ataupun gangguan hal-hal yang mengganggu ya, mungkin bangunannya atau apa saja ya, hal-hal yang mengganggu tetangganya, maka ancamannya sangat besar, yaitu tidak akan masuk surga, bahkan termasuk dosa besar. Ataupun redaksi yang lain ya, Rasulullah menyebutkan termasuk penghuni neraka atau min ahlin nar, atau perbuatan ini akan memasukkan seorang ke dalam neraka, maka ini pun ciri-ciri dosa besar. Atau siapkan tempat duduknya di neraka ya. Bagaimana hadisnya? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, sengaja berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal perkataan itu bukan perkataan Rasulullah, tapi dia mengatakan ini hadis Nabi, ini perkataan Rasulullah, maka harus waspada. Hati-hati ketika kita menyebarkan sebuah tulisan atau menyebarkan sebuah rekaman video yang menyebutkan ini perkataan Rasulullah padahal ini bukan perkataan Rasulullah, maka perlu waspada. Kenapa? Termasuk dosa besar, bahkan ancamannya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siap tempat duduknya di neraka. Atau perkataan beliau laisa minna ya, bukan golongan kami, atau laisa minni. Ini pun termasuk ciri-ciri dosa besar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini ciri-ciri dosa besar, mendapatkan hukuman di dunia atau ancaman di akhirat. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah ma'a taslimi dzalika anna ba'dal kaba'ir akbar min ba'd. Ini poin yang berikutnya, yaitu tingkatan dosa besar. Dosa besar tidak hanya satu tingkat, tidak hanya satu level, melainkan bertingkat-tingkat.
sebagian lebih besar daripada yang lainnya. Beliau mengatakan ma'a taslimi dzalika anna ba'dal kaba'ir akbar min ba'd, ya, bahwasanya sebagian dosa besar itu lebih besar daripada yang lain. Ala tara annahu alaihi salatu wassalam adda syirik billahi minal kaba'ir. Apakah engkau tidak melihat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perbuatan syirik kepada Allah termasuk dosa besar, ya. Ma'anna murtakabahu mukhalladan finnar, dan orang yang melakukan perbuatan syirik maka ancamannya akan kekal di neraka. Wala yaghfiru lahu abadan, dan Allah tidak akan mengampuninya selamanya. Ini sudah jelas, ya, bahayanya dosa syirik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain daripada syirik. Allah juga berfirman, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan haramkan untuknya surga. Kalau Allah mengharamkan baginya surga, maka selama-lamanya tidak akan masuk ke dalam surga. Baik, Rasulullah menyebutkan perbuatan syirik, ya, dengan ancaman-ancamannya dan bahayanya yang begitu besar, tidak akan diampuni oleh Allah dan akan kekal di dalam neraka. Kemudian beliau menyebutkan lagi, ya, dosa-dosa yang lain yang mana tidak disebutkan di dalam dosa-dosa besar yang 7 tersebut. Maka di sini beliau mengatakan wala budda minal jam' bainan nusus. Maka kita harus menggabungkan nas-nas yang ada, ya. Dalam menggabungkan nas-nas tersebut, maka disimpulkan ada dosa yang paling besar, kemudian ada dosa besar yang di bawahnya. Yang paling besar tentunya adalah perbuatan syirik. Dan nanti akan kita pelajari di dalam buku beliau ini, dosa syirik adalah yang beliau letakkan paling pertama kali, karena tingkat kebesarannya atau tingkat dosanya yang sangat besar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melanjutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku kabarkan kepada kalian dosa besar yang paling besar. Ya, jadi ada dosa besar itu tingkat-tingkat. Makanya beliau mengatakan, apakah mau aku kabarkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Qalaha salasan, beliau menyebutkan sebanyak 3 kali. Maka para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah, ya, kami mau, tentu kami mau wahai Rasulullah. Maka beliau mengatakan yang pertama, al-isyraku billah, ya, dosa besar yang paling besar yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa uququl walidain, kemudian yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqian fajalasa, dan ketika beliau menyebutkan itu beliau sedang bersandar, ya, kemudian beliau duduk, ya. Faqala, kemudian beliau menyebutkan lagi, ala wa qauluz zur, ya, kemudian dosa besar lagi adalah qauluz zur. Apa itu qauluz zur? Saksi palsu. Famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat, dan beliau terus mengulang-ulang, ya, perkataan tersebut sampai kami di dalam benak kami berharap agar beliau segera diam, ya, tidak mengulang-ulang tidak mengulang perkataan tersebut. Hadis ini muttafaqun alaih. Bab ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka telah jelas bagi kita dosa besar itu tidak hanya satu level, melainkan bertingkat-tingkat, ya. Sampai di sini beliau membawakan hadis yang menyebutkan hal tersebut, ya, yaitu perbuatan syirik, kemudian durhaka kepada orang tua, dan juga bersaksi palsu. Fabayyana alaihi salatu wassalam anna qaulaz zur min akbaril kabair, dan Rasulullah menjelaskan bahwasanya saksi palsu itu termasuk dosa yang paling besar. Walaysa lahu
dzakar fi sab'il mubiqat, dan saksi palsu ini tidak disebutkan di dalam 7 dosa besar tersebut. Dari sini ya menunjukkan juga bahwasanya dosa besar itu jumlahnya tidak hanya 7 ya. Karena di sini redaksi yang lain beliau menyebutkan dosa besar juga adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua, kemudian saksi palsu. Padahal kedua dosa ini tidak disebutkan di dalam dosa besar yang 7 tersebut. Wa kadzalikal uquq, begitupun durhaka kepada orang tua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini selesai ya muqaddimah dari buku beliau ini. Maka mudah-mudahan akan kita lanjutkan di dosa-dosa besar yang lain. Dari dosa besar yang pertama sampai seterusnya akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, tidak ada pertanyaan ya. Perbuatan keji itu perbuatan yang melampaui batas atau dosa besar yang sangat buruk gitu ya. Dosa besar itu kan sudah sesuatu yang buruk. Keji itu adalah sangat buruk, sangat hina, sangat tercela ya. Itu adalah perbuatan keji. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi ya, ada dosa besar, ada perbuatan keji. Keji itu adalah dia juga merupakan dosa besar, tapi tambahan lebih buruk lagi. Sebagaimana contohnya tadi apa? Orang yang minum khamar di siang hari bulan Ramadan. Bukan berarti malam hari boleh ya. Maksudnya ini minum khamar adalah dosa besar, tapi melakukan minuman itu di siang hari Ramadan itu dosanya besar dan perbuatan keji. Atau juga berzina dengan mahram ya. Mungkin dengan saudari kandungnya ataupun ibu kandung, naudzubillah. Ini adalah berzina, itu perbuatan dosa besar. Tapi dengan melakukan perzinahan dengan saudara kandung atau dengan mahram, dosanya lebih besar dan perbuatan itu adalah perbuatan keji. Baik, mungkin kita akhiri kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.